Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Vita. Sudah siap belajar hari ini? Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini akan ada pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar kita lebih semangat untuk belajar, mari kita menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Padang Bulan. Kalian bisa membuka link di bawah ini. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Mengapa baju basah harus dijemur di luar rumah? Kenapa ya? Ya, tepat sekali, agar lebih cepat kering karena ada sinar matahari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, membuat teks cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, manfaat energi matahari. Yang ketiga, percobaan energi panas matahari. Yang keempat, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di layar berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 4. Dicatat dulu di buku tulis ya. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa mendapatkan informasi penting. Informasi penting yang pertama yaitu gambar tersebut menceritakan tentang aktivitas pagi hari yang membutuhkan energi matahari. Yang kedua, aktivitas yang membutuhkan energi matahari dalam gambar tersebut sebagai berikut. A. Ayah berolahraga dan adik berjemur untuk menjaga kesehatan tulang. B. Ibu menjemur pakaian supaya lebih cepat kering. C. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan karbon dioksida dan energi matahari untuk menghasilkan oksigen. Sekarang anak-anak siapkan peralatan tulisnya dan marilah catat rangkuman yang diberikan oleh ibu guru. Yang pertama, setiap tulisan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. 3. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. 4. Gagasan pokok dalam tiap paragraf harus memiliki keterpaduan sehingga menjadi tulisan yang utuh. Nah, tadi anak-anak kan sudah mengamati gambar tentang aktivitas keluarga pada pagi hari, yaitu ada menjemur baju, berolahraga, dan sebagainya. Nah, dari kegiatan tersebut kalian sudah bisa mendapatkan informasi penting. Nah, informasi penting tersebut dapat dijadikan sebagai suatu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok pertama, ibu mencuci dan menjemur pakaian di pagi hari. Gagasan pokok paragraf kedua, di pagi hari ayah membawa adik berjemur. Gagasan pokok paragraf ketiga, tumbuhan membutuhkan energi matahari. Oke, dari 3 gagasan pokok tersebut, kalian bisa menjadikannya sebuah teks paragraf yang akan menjadi suatu teks cerita. Gagasan pokok pertama. Mari kita baca bersama-sama.
Pada pagi hari, ibu akan mulai dengan mencuci dan menjemur pakaian. Pakaian akan ibu jemur di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Pakaian basah yang ibu jemur lama-kelamaan akan segera kering. Panas matahari membantu mengeringkan pakaian basah. Nah, dari paragraf pertama ini kita bisa melihat untuk kalimat yang dicetak dengan warna putih merupakan suatu gagasan pokok, yaitu gagasan pokok pada paragraf pertama. Dan yang dicetak dengan warna hitam adalah gagasan pendukungnya. Teks tersebut berisi cerita tentang manfaat matahari dalam kehidupan. Nah, sekarang anak-anak berlatih membuat suatu teks cerita berdasarkan gambar. Kemudian kerjakan LKPD 1 pada link Google Form yang ibu cantumkan di layar ini. Sumber-sumber energi panas. Yang pertama, matahari sebagai sumber energi panas. Tadi anak-anak sudah mengamati gambar tentang manfaat energi matahari, yaitu untuk menjemur pakaian. Selain itu, energi matahari juga dimanfaatkan untuk mengeringkan padi dan benda-benda basah lainnya. Garam juga dibuat melalui penguapan air laut oleh sinar matahari. Sumber energi panas yang kedua, yaitu adalah api. Untuk menghangatkan badan pada malam hari, sejak zaman dahulu, orang suka memanfaatkan panas dari api. Api digunakan pula untuk memasak makanan, mendidihkan air, atau membakar logam untuk melelehkannya. Dahulu, api diperoleh dengan cara membakar kayu kering atau ranting-ranting pohon. Sekarang, api diperoleh dari gas dan minyak tanah yang merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Sumber energi panas yang ketiga, yaitu adalah karena gesekan dari dua benda. Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari gesekan antara dua buah benda. Pada saat udara dingin di pegunungan, orang yang mendaki gunung biasanya menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya untuk memperoleh energi panas, sehingga tubuhnya menjadi lebih hangat. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Yang pertama, energi matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi matahari menguapkan air yang terdapat pada ikan dan kerupuk yang basah. Yang kedua, energi matahari digunakan dalam proses pembuatan garam. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Yang ketiga, energi matahari berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Hasil fotosintesis tumbuhan berupa cadangan makanan yang dapat dikonsumsi hewan dan manusia. Manfaat yang keempat, energi matahari pada pagi hari dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Cahaya matahari membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh. Vitamin D baik untuk kesehatan tulang. Manfaat yang kelima, energi matahari digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita mendesain suatu peta pikiran. Kalian bisa mengerjakannya pada link Google Form yang ada di layar berikut ini. Selamat mengerjakan. Mari kita melakukan percobaan manfaat energi matahari. Yang pertama, basahi dahulu 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas.
Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, selembar kertas di tempat yang panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Langkah ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Selamat melakukan percobaan anak-anak. Jangan lupa difoto, kemudian ditulis tabelnya dalam buku tulis. Kemudian catatlah laporan kegiatan percobaan kalian. Lalu kirimkan pada link Google Form berikut ini. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Matahari merupakan salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Panas dan cahaya matahari dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk beraktivitas. Energi matahari juga bermanfaat bagi tanaman. Kita bisa mengetahui manfaatnya dengan membaca cerita Elai si biji kedelai berikut ini. Elai si biji kedelai. Para petani memanggilnya Elai si biji kedelai. Elai ditanam di sebuah ladang yang luas. Energi matahari membantu biji-biji elai tumbuh dan berkembang dengan baik. Biji-biji elai kemudian tumbuh menjadi tanaman yang tinggi dan subur. Tanaman elai menyimpan banyak energi. Elai menyimpan energi di dalam akar, batang, daun, dan biji yang baru. Elai tumbuh menjadi tanaman dengan daun lebar, batang tinggi, akar kuat, serta menghasilkan biji-biji baru. Ini semua karena bantuan energi matahari. Elai dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Mereka memanfaatkan elai sebagai makanan agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Elai juga memberikan mereka energi untuk beraktivitas. Elai diberi julukan sebagai biji energi karena keistimewaannya itu. Nah, anak-anak, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, tumbuhan apakah yang diceritakan pada teks? Ada yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Tumbuhan kedelai. Pertanyaan kedua, energi apakah yang membantu biji-biji elai tumbuh? Ya, tepat sekali. Energi matahari. Pertanyaan ketiga, mengapa energi tersebut dapat membantu tanaman elai tumbuh? Silahkan yang bisa menjawab. Ya, tepat sekali. Karena elai menyimpan energi di dalam akar, batang, daun, biji yang baru. Elai juga akan tumbuh menjadi tanaman dengan daun lebar, batang tinggi, akar kuat, serta menghasilkan biji-biji yang baru. Semua itu karena bantuan dari energi matahari. Pertanyaan keempat, mengapa elai diberi julukan biji energi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena elai dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Elai atau tanaman kedelai dapat tumbuh karena bantuan dari sinar matahari. Elai juga merupakan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Ya, sumber daya alam adalah kekayaan alam, baik itu benda hidup atau benda mati, di alam ataupun di bumi, dan bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan.
Sumber daya alam ini jumlahnya tidak terbatas, tetapi kita juga harus memanfaatkannya secara bijak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini juga mudah ditemukan di sekitar kita. Contohnya ada tanah, air, hewan, udara, dan tumbuhan. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini jumlahnya sangat terbatas. Kita tidak dapat menghasilkan kembali karena pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keberadaannya agar tidak cepat habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ada mineral logam. Contohnya emas, perak, dan besi. Mineral non-logam, contohnya batu bara, mineral, dan fosfat. Energi, contohnya minyak bumi seperti bensin, oli, dan aspal. Nah, berikut adalah tabel contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Untuk yang dapat diperbaharui, contohnya ada air, hewan, tumbuhan, dan udara. Untuk yang tidak dapat diperbaharui, ada batu bara, besi, minyak bumi, dan emas. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD keempat di link Google Form berikut ini, yaitu tentang mengidentifikasi berbagai sumber daya alam. Nah, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 9. Silahkan kalian jawab dengan cara membuat kotak 9 seperti ini. Nanti akan kita jawab saat Google Meet. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.